Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua jamaah Masjid Mutiara yang dimuliakan oleh Allah. Satu waktu hadirin, terkadang kita ini merasa malu di hadapan Allah, Pak. Karena mungkin betapa sedikitnya amal soleh kita, betapa banyaknya khilaf dosa yang pernah kita lakukan, sehingga satu waktu mungkin kita akan bertanya di dalam hati kita, kira-kira pantas tidak kita ini masuk surga dengan amal soleh yang sederhana itu? Pantas tidak kita ini masuk surga dengan berbagai kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan? Hadirin, ada satu nama dan sifat yang bisa menjawab itu, Bapak Ibu semua. Dan ini yang akan kita bahas di malam kali ini, di mana Allah itu punya sifat, hadirin, asy-syakur asy-syakir. Allah yang maha membalas dan menghargai segala kebaikan kita sekecil apapun, Pak. Jangan khawatir hadirin, kita sampai hari ini belum hebat sholat malamnya seperti orang-orang soleh dahulu. Jangan khawatir ketika kita sadar banyak ibadah yang belum kita sempurnakan seperti halnya orang-orang soleh dahulu. Karena kita punya Allah yang asy-syakur. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah itu akan pasti menerimanya. Pasti Allah akan hargai kebaikan-kebaikan itu sekecil apapun. Nah, itu diantara makna sederhana asy-syakur yang akan kita bahas pada malam kali ini. Bapak Ibu semua, kata asy-syakur itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan sebanyak 4 kali, Pak. Jadi secara bahasa, syakara itu artinya adalah sesuatu yang nampak. Jadi para ulama menjelaskan asy-syakur itu Allah yang menerima amal dan Allah yang membalas kebaikan dengan balasan yang berlimpah. Itu asy-syakur. Ya, meskipun sederhana amal soleh kita, selama amal itu kita laksanakan dengan tulus, ikhlas karena Allah, Allah siap membalas kebaikan itu dengan balasan yang berlipat ganda. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat ke-30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahalanya dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha mensyukuri. Bapak Ibu semua, dulu saya pernah sampaikan, Pak, 2 nama dan sifat Allah yang dibarengkan itu pasti ada rahasianya. Kata Ghafur disandingkan dengan syakur. Kalau kita merenung secara mendalam, ini sebenarnya 2 sifat yang bertentangan, hadirin. Bapak Ibu semua, kata Ghafur itu Allah yang siap mengampuni dosa kita sebanyak apapun, itu Ghafur. Syakur, Allah yang siap menerima sekecil apapun kebaikan kita. Saya ulangi lagi, Pak. Ghafur, Allah yang siap mengampuni dosa kita yang sebanyak apapun, sebesar apapun, itu Ghafur. Sebaliknya syakur itu Allah yang siap menerima sekecil apapun kebaikan kita. Hadirin, ini sebenarnya 2 sifat yang terbalik. Karena biasanya manusia itu, hadirin, ini kalau kita lihat sifat kita itu biasanya mudah memaafkan pada kesalahan yang kecil. Itu manusia, Pak. Dan kita senang menerima pemberian yang besar. Biasanya kita, itu manusia. Saya ulangi lagi biar paham ya. Allah itu mengampuni dosa sebesar apapun
dan Allah menerima amal sekecil apapun, sedangkan manusia itu biasanya memaafkan kesalahan yang kecil dan senang menerima pemberian yang besar. Itu biasanya dua sifat ini sifat yang bertentangan, hadirin. Orang itu Ghafur berkaitan dengan pemaafan, sedangkan Syakur kata para ulama berkaitan dengan pemberian. Orang untuk memaafkan saja sebenarnya berat, Pak. Itu berat. Saya berikan contoh. Jadi kata Ghafur dan Syakur itu, jadi Allah ingin memberikan isyarat kepada kita, Bapak Ibu semua, sebesar apapun dosa kita, selama kita bertobat kepada Allah, setelah bertobat kita melakukan amal solih yang sederhana, Allah siap membalas dengan berlipat ganda, hadirin. Contoh, hadirin, Bapak Ibu semua, satu waktu kita di jalan misalnya, Bapak Ibu semua sedang berkendaraan, Pak. Ada orang, hadirin, dia mungkin mengendarainya ya tidak benar, tidak fokus, sampai akhirnya terkena kendaraan kita. Ada bagian akhirnya, hadirin, bagian dari kendaraan kita yang mungkin lecet atau patah, hadirin. Akhirnya keluarlah orang itu. Kita yang merasa dizalimi kemudian, hadirin, ya akhirnya kita berdebatlah tentang siapa yang salah, dan kita yakin bahwa dia yang salah karena dia yang mengendarai yang tidak benar. Kemudian akhirnya dia mengakui, hadirin, mengakui, akhirnya dia minta maaf. Kira-kira Bapak Ibu semua, kita untuk memaafkan kesalahan itu mungkin mudah, Pak. Tapi biasanya manusia itu kita akan maafkan, tapi tolong ganti dulu bagian yang itu. Pasti kita seperti itu, dia. Kita akan seperti itu. Memaafkan itu berat. Boleh saya maafkan, tapi tolong ganti dulu tuh bagian saya yang lecet itu. Pasti biasanya kita gitu. Kita mudah memaafkan, tapi Allah tidak seperti itu. Sehebat apapun dosa kita, Allah siap memaafkan kita. Tapi bukan hanya memaafkan, Allah itu siap syakur. Makanya kata Syekh Tontowi, syakur itu apa? Katsirul ata liman yuti'u wa yu'addi. Allah yang banyak memberi. Ada tidak, Pak, di antara kita yang tadi ditabrak, Pak, kemudian dia minta maaf, sudahlah, dia minta maaf, udahlah saya maafkan, kamu gak usah balas, ini saya kasih uang 1 juta. Dia yang punya salah, dia yang meminta maaf, tapi malah kita yang memberi. Kira-kira ada, Pak, di antara kita yang seperti itu? Itulah kenapa kata Ghafur dan Syakur dibarengkan. Karena Allah itu siap memaafkan, dan bukan hanya memaafkan, tapi Allah siap memberi banyak. Dan itu sifat yang bertentangan sebenarnya, Pak. Kata Ghafur dibarengkan dengan kata Syakur. Di dalam ayat lain Allah sebutkan dengan kata Syakir. Allah sebutkan hanya 2 kali saja, hadirin. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 147, Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu tidak bersyukur? Ini ma di sini salah, di sini terjemah. Ini saya ambil dari terjemah aplikasi Kemenag, Pak, saya salah. Allah tidak akan menyiksa kalian in syakartum wa amantum jika kalian bersyukur kepada Allah dan beriman. Wa kanallahu syakiran alima, dan Allah itu maha mensyukuri, menerima segala amal, dan Allah itu maha tahu. Hadirin Bapak Ibu semua, Allah itu tahu sekali cacat amal kita, Pak. Allah itu alim, kita sudah bahas, hadirin. Bahkan isi hati kita Allah itu tahu. Tapi meskipun Allah itu tahu betapa jeleknya amal kita, banyak kurangnya, banyak melamunnya ketika sholat, tapi Allah siap syakir, menerima meskipun amal itu jelek. Syakir, syakiran alima, Allah itu maha menerima amal, dan Allah itu maha tahu terhadap amal-amal kita. Maka kata Syekh Tontowi, apa maknanya? Wa kana Allahu syakiran ibadihi ala ta'atihim. Allah itu siap menerima segala ketaatan, kebaikan hamba-hambanya. Ai maksudnya musibahum wa mujaziyahumul jazaa'al hasana ala ta'atihim. Allah siap membalas, memberi kepada kita dengan pemberian yang baik karena kebaikan-kebaikan kita. Aliman bi jami'i aqwalihim wa af'alihim, dan Allah itu tahu sekali seluruh amal dan perkataan kita.
jeleknya, kurangnya, buruknya hadirin. Tapi meskipun demikian Allah siap menerima amal-amal itu meskipun jelek Pak. Kita yang mengenal syakir dan syakur, tadi saya sampaikan, kita tidak akan pernah berputus asa dengan amal sekecil apapun yang kita lakukan ketika kita mengenal syakir dan syakur. Nah, hadirin ikhwat iman, apa makna asyakur secara bahasa? Nah, ini kata para ulama, asyukru itu secara bahasa adalah irfanul ihsan wa nasyruh, pengakuan terhadap kebaikan dan menyebarkannya. Makanya kita jadi bahasa kita, kalau ada orang berbuat baik kepada kita kemudian kita mengatakan syukron. Syukron itu adalah pengakuan karena kebaikan yang orang lain telah berikan kepada kita. Nah, itu secara bahasa. Ada juga yang mengatakan asyukru itu adalah as-sana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur itu adalah memuji orang yang berbuat baik atas kebaikan yang ia anugerahkan. Ini secara bahasa. Kalau kata Az-Zujaj, nah, asyukru ini secara bahasa, maknanya itu az-zuhur, sesuatu yang tampak. Ini kalau dalam bahasa Arab ada syakaron nabat. Nabat itu tumbuhan, disandingkan dengan kata syukur, syakaro, maka itu menunjukkan tumbuh-tumbuhan yang tampak subur. Bapak Ibu semua, kita ketika kita mengakui nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita hadirin tampakkan rasa nikmat itu dengan beribadah kepada Allah, kita berakhlak baik, berbuat baik, hadirin. Kita satu waktu merasakan nikmat lisan yang Allah berikan, kemudian kita tampakkan lisan ini dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut. Makanya kenapa dinamakan dengan syukur? Karena syukur itu tampak, Pak, terlihat. Kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah itu bukan semata-mata hati mengakui, lisan mengucapkan alhamdulillah, tapi harus tampak dan terlihat dalam setiap amal perbuatan kita. Orang yang bersyukur itu akan terlihat ibadahnya baik, akhlaknya baik, hadirin. Itu orang yang bersyukur sebenarnya. Nah, ini secara bahasa kenapa syukur itu dinamakan dengan syukur, hadirin. Kalau kata para ulama, dan kita lihat sekarang penjelasan para ulama tentang makna asyakur. Jadi apa makna sifat asyakur Allah? Jadi para ulama menjelaskan hal yang sama nih. Imam Al-Khattabi misalnya, beliau mengatakan apa makna syakur itu? Huwallazi yashkurul yasir minat ta'ah fayusibu alaihil katsir minat thawab. Allah yang menerima amal yang sedikit tapi membalas dengan banyak. Kalau kita biasanya kita itu senang menerima yang banyak, membalas dengan sedikit, itu kita. Kalau Allah itu menerima yang sedikit tapi membalas dengan banyak. Tapi kalau manusia biasanya senang menerima yang banyak, membalas dengan sedikit, itu manusia. Wa yu'til jazil minan ni'mah fayardha bil yasir minasyukr. Dan asyakur itu maknanya Allah memberi kepada kita limpahan nikmat yang sangat banyak sekali. Hadirin Bapak Ibu semua, tanpa kita beribadah kepada Allah pun Allah itu memberi nikmat kepada kita, Pak. Allah siap menerima nikmat, apalagi kita taat dan beribadah kepada Allah. Orang-orang yang kufur kepada Allah, bermaksiat, tiap hari diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Rabb kami itu Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Nah, kalau kata ulama yang lain, kalau kata Syekh An-Najdi, beliau mengatakan hadirin, kata asyakur itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh meremehkan sedikit, sesederhana apapun amal yang kita berikan, Pak. Meskipun hanya sholat 2 rakaat, bacaannya pun Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun, ya tadi ada di Pak. Jangan remehkan hadirin.
Kita meskipun hanya membaca Al-Quran, mungkin hanya beberapa ayat saja, jangan remehkan. Kita meskipun berzikir hanya dengan 1 kali tasbih, jangan remehkan. Karena kata asyakur itu Allah ingin meyakinkan kepada kita tadi, sekecil apapun pasti diterima. Maka ketika kita punya perasaan yang kecil itu tidak diterima, kita sudah mengingkari sifat Allah asyakur. Ini kata beliau mengatakan, wa qad yahtamilu an yakuna ma'na tsana 'ala Allah walakin bisyakur targhibul khalqi fit ta'ah qallat au kathurat. Kata syakur itu mendorong, memotivasi kepada kita semua untuk senang melakukan kebaikan, ketaatan, sedikit banyak, la ili alla yastaqilul qalil minal amal, agar ia jangan pernah meremehkan sedikit apapun amal yang dilakukan, sekecil apapun kebaikan. Itu kata asyakur. Kenapa disebut asyakur? Kalau kata Imam As-Sa'di, ini seorang ulama tafsir kontemporer, beliau mengatakan syakur itu sama adin. Jadi hampir semua ulama ketika mendefinisikan asyakur itu maknanya Allah yang menerima amal yang sedikit. Itu asyakur. Alladzi yashkurul qalil minal amal wa yaghfirul katsir minaz zalal. Nah itu. Asyakur itu Allah yang menerima amal yang sedikit dan mengampuni dosa yang banyak. Itu ada. Itu makna asyakur. Nah, hadirin ikhwati iman, ini kita singkat saja. Apa faidah kita mempelajari makna asyakur dan asyakir? Yang pertama, ini sebagaimana tadi makna asyakur dan asyakir, Allah itu pasti akan menghargai amal kita sekecil apapun. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menegaskan itu hadirin. Misalkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-40 Allah sampaikan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak akan pernah menzalimi kebaikan kita meskipun kebaikan itu sebesar dzarrah. Andaikan sebesar debu kecil atau semut yang paling kecil, orang Arab itu kan sering mengatakan dzarrah itu untuk semut yang paling kecil, itu namanya dzarrah. Andaikan sekecil semut saja Allah tidak akan menyia-nyiakannya, apalagi Bapak Ibu semua hari ini sholat berjamaahnya, bermajlisnya, bersedekahnya, apalagi lebih dari itu. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Siapa yang melakukan meskipun 1 kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan memberikannya dengan pahala yang besar. Hadirin. Atau ayat yang lain, man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan 1 dosa maka tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan dosanya. Tapi sebaliknya, ini maha hadirin, maha syakurnya Allah. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa yang melakukan 1 amal salih, dia beriman, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Yurzaqun, dia akan terus diberi rezeki, bukan 1 kali dibalasnya. Dan fi'il mudhari itu maknanya istimrar. Allah akan terus memberi rezeki bi ghairi hisab, tanpa batas. Lihat, luar biasa. 1 amal Allah balas tanpa batas, tapi dosa Allah balas sesuai dengan dosanya saja. Itu makna asyakur Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu banyak hadis Nabi SAW menganjurkan kepada kita jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun hadirin. Nih ada 1 hadis dari Abu Dzar. Nabi SAW pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, yang membahagiakan. Ini bapak-bapak setiap hari kalau sedang di rumah nih, datang ke Masjid Mutiara, Pak. Datang ke masjid, berapa orang saudara yang diterumi? Berapa kali kita mengucapkan salam? Berapa kali kita berjabat tangan? Berapa kali kita menampakkan wajah yang mulia? Jangan remehkan itu, kata Nabi. Karena kebaikan-kebaikan sekecil itu bisa jadi itu menjadi kebaikan yang mengangkat derajat yang tinggi bagi kita dan menghapus dosa-dosa kita.
Ittaqullah walau bisyikki tamroh, kata Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah meskipun dengan setengah biji kurma, dengan setengah kurma. Bapak Ibu semua, siapa di antara kita Pak yang berani datang ke masjid bawa kurma, tapi setengah saja kemudian kita berikan? Setengahnya kita beri. Syiki itu kan belahan, pecahan kurma, bukan satu kurma. Bertakwalah kepada Allah meskipun kamu dengan memberi orang lain dengan pecahan, jadi setengah kurma ya. Siapa di antara kita yang memberi setengah kurma kepada orang lain? Meskipun setengah kurma itu sangat bermanfaat sekali nanti ketika kita di hari kiamat dan untuk timbangan amal-amal soleh kita. Jangan rendahkan. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah teladan hadirin. Siapa yang tidak kenal Umar bin Abdul Aziz? Seorang khalifah, seorang presiden, orang yang sangat mulia sekali. Satu waktu ada seorang hadirin datang ke datang kantornya Khulafa Umar bin Abdul Aziz hadirin. Kemudian ternyata lampu minyaknya di rumahnya habis, matilah lampunya. Padahal ia sedang berbincang dengannya tentang urusan umat. Ketika itu akhirnya orang itu tahulah khalifah, seorang presiden mulia sekali. Dia berdiri kemudian dia mau membetulkan lampu itu, lampu yang mati itu. Mau dibetulkan lampu minyak itu. Kemudian dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biarkanlah aku yang melakukannya. Umar bin Abdul Aziz malah cepat-cepat dia yang mau membetulkan lampu itu. Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar mengatakan seperti ini, innaha kanat minni qurbatun wa karihtu an asta'ina bika fiha fa akunu qad akhadtu min ajriha. Menyalakan lampu ini kesempatan aku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihatlah, seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak merasa malu selama itu adalah kebaikan, ada pahalanya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dan kemudian Umar mengatakan, aku tidak ingin mengambil bantuanmu sehingga aku kehilangan pahalanya. Padahal seorang presiden, Pak, seperti itu. Umar bin Abdul Aziz tidak mau kehilangan pahala meskipun hanya membetulkan minyak lampu di dalam rumahnya. Padahal bisa saja Umar bin Abdul Aziz ketika itu menyuruh ajudannya, menyuruh bawahannya, atau termasuk menyuruh tamunya itu, karena dia adalah orang yang paling mulia di negaranya ketika itu. Tapi tidak mau kehilangan itu. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, jika Allah menerima amal kita yang sedikit, Allah saja hadirin, Allah itu menerima amal kita yang sedikit dan diterima. Maka apalagi ketika Allah memberi nikmat yang banyak kepada kita, maka keterlaluan andaikan kita tidak bersyukur kepada Allah. Allah saja menerima amal yang sedikit, kita melakukan yang sedikit diterima oleh Allah. Sedangkan kita hadirin, berapa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nikmat Allah yang banyak, alaikan kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu sungguh keterlaluan. Karena Allah itu menerima yang sedikit dari kita, sedangkan kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Itu keberlebihan, itu sifat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkurulillah, bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu hadirin, Fudail bin Iyad pernah menangis, Pak. Dia merenung tentang hadirin amal-amalnya. Dia Fudail bin Iyad menangis. Kemudian ketika ditanya, Fudail, kenapa engkau menangis wahai Fudail? Dia mengatakan, na'ishu baina ni'amillah. Aku ini hidup dikelilingi oleh segala nikmat Allah. Bapak Ibu semua, udara, hadirin, listrik yang Allah nyalakan, tumbuhan yang Allah tumbuhkan, air yang Allah turunkan, nikmat jasad hadirin yang tidak kita atur, nikmat mata, telinga, lisan, anggota tubuh. Kata Fudail, aku ini hidup di antara dikelilingi oleh nikmat-nikmat Allah. Wa nuqassiru fi syukri, tapi aku, kata Fudail, selalu kurang dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan keterlaluan. Kita hidup dikelilingi oleh nikmat-nikmat Allah, tapi kita sadar bahwa kita selalu kurang bersyukur kepada Allah. Kalau kita bertanya, jangankan membalas dengan amal solih yang lain. Andaikan kita bertanya berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah,
dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin. Nah, Imam Al-Qurtubi, nah oleh karena itu, ini cara kita mensyukuri nikmat Allah. Andaikan Allah tadi punya sifat asy-syakur yang menerima yang sedikit, maka jadilah kita ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Makanya nih kata syakur dan syakir itu pun diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi orang yang bersyukur itu dalam bahasa Arab adalah syakir. Orang yang sangat bersyukur itu disebut dengan syakur. Makanya dalam Al-Quran, hadirin, ketika Allah sebutkan wa inna hadaina, Allah sebutkan ada syakiran, disebutkan syakir. Tapi ketika Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur, bukan syakir, Pak. Karena sedikit sekali orang yang bersyukur ada, tapi yang benar-benar bersyukur itu sedikit sekali. Yang banyak bersyukur itu sedikit sekali. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu? Pertama, al-iqraru bin ni'mah lil mun'im, kita mengakui nikmat, bahwa nikmat-nikmat ini pemberian dari Allah. Ini yang pertama. Kita yakini, Pak, nikmat hidup, umur, nafas, harta, rezeki, keluarga itu pemberian dari Allah. Yang kedua, wal isti'anatu biha ala ta'atih. Kita menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bersyukur kepada Allah kalau kita tidak menggunakan nikmat itu dalam kebaikan-kebaikan. Kita gunakan lisan ini dengan benar, kita gunakan tangan ini dengan benar, kita gunakan akal ini dengan benar, hadirin, baru kita menjadi bersyukur. Yang ketiga, nih kalau kata Syekh An-Najdi, baru Imam Al-Qurtubi yang memberikan definisi syukur seperti ini. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, termasuk yang ketiga itu adalah bersyukur kepada orang yang menjadi perantara sampainya nikmat itu. Jadi kita bersyukur itu ketika kita sudah bisa berterima kasih yang menjadi perantara. Contoh hadir, kita misalnya sebagai seorang anak, kita tahu Bapak Ibu semua, kita bisa hidup dewasa itu karena wasilahnya orang tua. Maka kita belum bersyukur kepada Allah sebelum kita banyak bersyukur, berterima kasih kepada orang tua yang menjadi wasilah kebaikan Allah itu. Itu termasuk cara mensyukuri. Makanya di dalam Al-Quran, ini contoh misalnya, kita dahulukan dulu di dalam Al-Quran. Allah perintahkan bersyukur itu bukan hanya kepada Allah, tapi kepada orang-orang yang menjadi wasilah kebaikan-kebaikan Allah. Kalau dalam ilmu kita bersyukur kepada guru, hadirin. Kalau dalam bekerja kita bersyukur dengan orang yang jadi wasilah kerja kita. Itu cara bersyukur itu, kita senang berterima kasih terhadap kebaikan-kebaikan orang lain. Nah, makanya di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang orang tua misalnya, wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Kami wasiatkan agar kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua di mana ibunya sudah mengandungnya dengan penuh lelah, penuh letih selama 2 tahun menyapinya. Anishkurli, bersyukurlah kepada diriku, wali walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Makanya benar kata Imam Al-Qurtubi, kita sudah menjadi hamba yang bersyukur ketika kita sudah banyak berterima kasih atas kebaikan-kebaikan orang hadirin kepada kita. Nah, atau di dalam asar yang masyhur, ini hadis riwayat Ahmad dinilai hasan oleh para ulama. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri yang banyak. Man lam yashkurin nas. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada orang-orang, dia belum bersyukur kepada Allah. Kalau kita belum pandai berterima kasih sekecil apapun kebaikannya, hadirin, wa tahaddutsu bi ni'matillah syukur, dan termasuk kita menampakkan nikmat Allah itu bagian dari syukur. Wa tarkuhu kufrun, dan bahkan kita menyembunyikan nikmat Allah itu bagian dari kekufuran. Wal jama'atu rahmah, berjamaah itu adalah rahmat. Wal furqatu azab, dan perselisihan, perpecahan itu adalah bagian dari azab, hadirin. Nah, makanya di dalam Al-Quran termasuk cara mensyukuri nikmat Allah itu, selain daripada berterima kasih kepada kebaikan orang lain, termasuk
kita senang menampakkan nikmat-nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah maka tampakkanlah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu subhanahu oleh Allah, yang ketiga, ketika kita mengenal asyakur, kita harus punya keyakinan dan punya kesadaran sehebat apapun rasa syukur kita kepada Allah, kita rajin beribadah, akhlak kita perbaiki, kita banyak bersedekah hadirin, kita banyak bersujud kepada Allah, sebanyak apapun rasa syukur kita, tidak sedikit pun menambah kemuliaan dan kerajaan Allah itu, Pak. Allah tidak butuh, Bapak Ibu semua. Sehebat apapun rasa syukur kita, Allah gak butuh terhadap amal ibadah kita. Nih kata Syekh An-Najdi, beliau mengatakan, wa yajibu an yu'lama anna Allah ta'ala la yazdadu mulkuhu syai'an bi syukrin nas. Kita harus sadar bahwa kerajaan keagungan Allah tidak akan bertambah dengan sebanyak apapun rasa syukur setiap hamba. Kita meski hamba ingin jadi hebat, menjadi hamba yang bersyukur, atau rasa syukur kita sebanding dengan Nabi Muhammad, atau bahkan seluruh manusia itu rasa syukurnya seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang sholat malam sampai bengkak-bengkak di setiap malam. Andaikan sholat syukur kita seperti itu, tidak sedikit pun menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu sudah agung, Allah itu sudah mulia. Nah, hadirin ikhwati iman, nah makanya ini di dalam Al-Quran Allah sampaikan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, innallaha ghani. Allah itu maha kaya, Allah itu tidak butuh kita hadirin. Meskipun miliaran manusia, bahkan seluruh manusia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu tidak akan menjadi berkurang kerajaannya, berkurang kemuliaannya, tidak akan. Wala yardha li ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha kekufuran ada pada hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardhahu lakum. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah ridha kepada kalian semua. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini sebagai penutup hadirin. Ini makna asyakur. Saya tutup dengan perkataannya Daud At-Tha'i. Kita sudah mengenal malam ini hadirin sifat Allah yang begitu hadirin istimewa, yang Allah menerima sekecil apapun amal kita. Allah siap menerima amal-amal itu. Allah yang siap tidak akan pernah melupakan hadirin segala amal kebaikan, amal-amal soleh kita. Ini luar biasanya Allah. Allah itu memberi nikmat kepada kita tanpa sedikit pun kita beramal kepada Allah. Allah terus memberi rezeki kepada kita meskipun kita tidak menambah ketaatan kepada Allah. Allah siap terus memberikan nikmat kepada kita meskipun kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyakur, pemberian Allah yang sangat banyak sekali. Daud At-Tha'i pernah merenung di satu malam. Kemudian beliau berdoa seperti ini. Contohlah Daud At-Tha'i. Daud At-Tha'i pernah mengatakan seperti ini. Allahumma innaka a'taitanal Islam min ghairi an nas'alaka. Ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat Islam kepada kami tanpa kami meminta kepada dirimu. Allah berikan Pak, hari ini kita senang sholat berjamaah tanpa kita meminta, Allah berikan itu. Baru nikmat Islam, belum nikmat-nikmat yang lain. Tanpa kita meminta pun Allah beri kepada kita. Maka kemudian beliau mengatakan, fala tuharrimna al-jannata wa nahnu nas'aluk. Ya Allah, tolong jangan engkau haramkan surga sedangkan kami ini meminta kepada dirimu surga. Ini kata Daud At-Tha'i. Andaikan Allah memberi sesuatu yang kita tidak minta saja, maka ya Allah, kita meminta surga, jangan haramkan surga itu untuk kita ketika kita banyak meminta itu surga kepada Allah. Karena Allah itu punya sifat asy-syakur, Allah yang banyak memberi kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua, ini yang bisa kita bahas pada malam kali ini. Ini diantara makna asy-syakur, Allah yang maha menerima segala amal-amal kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kerana berkenan.